Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita yang menyebut diri sebagai murid dan pengikut Kristus yang bangkit selalu saja memiliki konsekuensi, yaitu kita diajak untuk menjadi saksi Kristus yang bangkit itu dengan menjalankan tugas perutusan kita masing-masing. Tentu dengan satu harapan bahwa kita akan memberikan kesaksian tentang Kristus yang bangkit itu dengan kegembiraan hati dan sukacita. Kita sudah memasuki hari Minggu Paskah yang ketiga. Hari Minggu Paskah yang ketiga ini biasa disebut sebagai Minggu Yubilate atau Minggu Sorak-sorai. Ada satu ungkapan yang baik untuk menyebut suasana hari Minggu ini, yaitu Jubilate Deo omnis terra. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi, dan itu diharapkan ada dalam setiap kita yang masih ada dalam suasana kegembiraan dan sukacita Paskah itu. Selalu saja ada hal menarik ketika kita mendengar tentang perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya sesudah ia bangkit. Paling tidak ada tiga hal yang penting, yang pokok yang bisa kita renungkan. Yang pertama, ketika Yesus berjumpa dengan para murid, terutama kepada dua murid yang berjalan pulang ke kampung halaman mereka Emmaus, Yesus menjelaskan tentang kitab suci dan kedua murid ini mengerti tentang kitab suci. Bagaimana tidak, ketika mereka dalam perjalanan, Yesus mulai menjelaskan tentang dirinya yang masih dalam keraguan dan ketidakpercayaan oleh para murid karena kecewa ditinggalkan oleh Yesus. Yesus memulai menjelaskan tentang dirinya, mulai dari kitab Taurat Musa sampai kemudian ke kitab para nabi. Di situ Yesus mau menjelaskan kembali tentang apa yang pernah atau sudah pernah mereka baca dalam Taurat itu tentang dirinya, dan setiap sabda yang sudah disampaikannya ketika mereka masih bersama-sama dengannya sebelum dia menderita, wafat, dan kemudian bangkit itu. Yesus mau mengajak para murid untuk menempatkan kitab suci sebagai ajaran yang harus dipegang dan harus dihayati sebagai bagian yang mampu untuk meyakinkan banyak orang, termasuk mereka yang kemudian akan menjadi saksi-saksinya di kemudian hari, untuk menjadi pegangan hidup. Yang kedua, setiap kali Yesus menampakkan diri atau berjumpa dengan murid-muridnya ketika dia bangkit, dia mengatakan kalimat awal, damai sejahtera bagi kamu. Sebenarnya kata-kata Yesus ini menjadi pokok utama dari hakikat kebangkitan Kristus itu. Kehadiran Yesus ke dunia bukan hanya sebagai utusan, tetapi dia hadir dan tinggal dengan kita, membawa damai sejahtera kepada dunia, kepada manusia. Damai itu akan melingkupi seluruh kehidupan kita dan akan memberi semangat dan motivasi kepada kita untuk kemudian bangkit lagi dari keterpurukan hidup kita, terutama dari kejatuhan kita atas dosa. Kebangkitan Yesus itulah yang kemudian akan menjadi saksi utama yang membawa kita pada satu kedamaian kekal di mana Yesus meraja atas kita.
Kita sering dalam hidup, terutama dalam doa-doa kita memohon kepada Tuhan untuk supaya kita memiliki rahmat kesehatan, sukses dalam usaha, tercapai cita-cita, terjadi kerukunan antar kita. Tetapi kita lupa untuk meminta kepada Tuhan damai sejahtera itu. Percuma kita memiliki kesuksesan, tercapai cita-cita, tubuh yang sehat, usaha-usaha kita yang berhasil, tetapi kita tidak memiliki damai itu, damai dari Tuhan. Damai itulah yang sebenarnya menjiwai seluruh apa yang menjadi usaha kita, apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita untuk dunia dan untuk sesama. Dan yang ketiga, Ekaristi. Para murid ketika berjumpa dengan Yesus, mereka tidak serta-merta percaya. Mata dan hati mereka tertutup dengan kekecewaan ketika mereka ditinggalkan. Tetapi ketika Yesus memecah-mecah roti, mengulangi lagi peristiwa yang pernah dia lakukan pada malam terakhir bersama-sama dengan mereka dalam sebuah perayaan Ekaristi itu, para murid kemudian percaya bahwa dialah Tuhan, dialah Guru, dialah Yesus. Kita setiap hari Minggu kita merayakan sebenarnya hari Paskah. Kita datang ke sini dengan satu tujuan, agar supaya kita mau bersatu dengan Tuhan dalam Ekaristi. Kita sebagai umat beriman, ketika kita membawa sukacita Paskah itu kepada orang lain, sama berarti dengan kita mau rela memecah-mecahkan diri kita untuk menjadi santapan, untuk menjadi kurban bagi orang lain. Jika kita sebagai umat beriman dalam setiap usaha baik kita itu, termasuk dalam mengungkapkan Ekaristi itu kepada banyak orang demi keselamatan kita, kita harus mengingat bahwa apa yang kita lakukan yang baik itu juga kita lakukan untuk menyelamatkan orang lain. Marilah masih dalam semangat Paskah ini, kita mau memberi diri kita. Pertama-tama kita harus menyadari bahwa setiap apa yang dilakukan oleh Yesus dalam hidupnya sebenarnya itu semua ada dalam kitab suci. Kita rajin untuk membaca kitab suci, dan dari sana kita banyak menimba inspirasi hidup. Kita membawa dalam kehidupan kita damai sejahtera, seperti Yesus mengatakan itu pada setiap kali dia berjumpa dengan murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Milikilah damai sejahtera itu, karena dengan begitu kita dapat bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan jadikanlah Ekaristi yang kita terima setiap kita datang kepada Dia pada hari Minggu untuk menjadi bagian dan puncak dari iman kita akan Kristus yang bangkit mulia. Amin.